Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal aradin al fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al hadi ila siratin mustaqim wad da'i ila dinil qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah sepekan kita berpisah dari majelis yang mulia ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan pertemuan ini untuk melanjutkan menelaah tafsir surah An-Naba. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ayat 30. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada adab. A'adanallahu jami'an min adabin nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baik, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan dari ayat 31 dan seterusnya. Silakan dibuka tafsir atau terjemahannya halaman 19. Sudah ya, halaman 19. Ana awali dengan beberapa tilawah beberapa ayat atau mungkin sampai akhir surah ya tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala as-sawaba. Dhalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Kita baca terjemahannya dulu, baru nanti ana bacakan dari kitab aslinya ya, ayat demi ayat. Inna lil muttaqina mafaza. Setelah Allah menyebutkan tempat kembali para pendosa, para pendosa itu yang paling topnya orang kafir ya. Selanjutnya Allah menyebutkan tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yakni orang yang takut terhadap kemarahan Rabb-nya, orang yang takut terhadap kemarahan Rabb mereka sehingga mereka melaksanakan amal-amal ketaatan dan menahan diri dari berbuat kemaksiatan. Maka bagi mereka kemenangan dan keselamatan serta dijauhkan dari api neraka. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah wa jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin. Lamma dzakara halal mujrimin, ketika Allah telah menyebutkan keadaan orang-orang yang berdosa atau para pendosa, para durjana ya. Di mana Allah menyebutkannya? Dalam ayat-ayat sebelumnya, mulai dari firman Allah, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba, dan seterusnya sampai ayat 30. Puncaknya Allah berfirman, falan nazidakum illa adzaba. Berarti dari ayat berapa itu? Ayat 21 sampai ayat 30. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan halal mujrimin, keadaan para pendosa, orang-orang pecat, orang-orang durjana. Ini keadaannya di mana ini? Di mana nanti? Nanti ya, di akhirat. Kalau sekarang mah mereka sebagiannya masih keliaran di muka bumi ya, masih bersenang-senang. Sebagiannya sudah ada yang mati ya, sudah ada wafat, meninggal ya. Ini keadaan nanti di akhirat. Jadi belum apa namanya? Belum terjadi sekarang ya. Bahkan kadang-kadang mereka bisa bertahun-tahun menikmati kebebasan, menikmati kenikmatan dunia ini dengan sangat liar ya. Baik. Dzakara ma'alal muttaqin, Allah menyebutkan tempat kembali orang-orang yang bertakwa ya. Baik. Ini tempat kembalinya di mana? Tempat kembali. Ini di mana tempatnya? Bukan di dunia ini kan? Kan dunia nanti akan ditinggalkan oleh semua. Tempat kembali, ya nanti di akhirat. Ya, akhirat tempat kembali yang sebenarnya. Kampung halaman kita yang sebenarnya. Ya. Sekarang ini banyak orang yang lupa ya, bahwa dunia itu tidak kekal. Ya, bahkan kadang-kadang seseorang itu menikmati dunia cuman sekejap. Dunianya mungkin masih bisa berlangsung ribuan tahun ke depan, wallahu taala alam, ya kan? Tapi umur kita tidak mungkin mengikuti sampai 300 tahun ke depan. Bahkan umur umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar berapa? 60 sampai 70-an lah. Selebihnya itu ya bonus-bonus dari Allah, itu pun enggak banyak. Fasadaqa Rasulullah ya, benar sabda Rasulullah. Antum kalau cari orang-orang sepuh sekarang ini ya, yang umurnya lebih dari 70, udah ya sedikit ya.
lebih banyak sudah di alam barzakh. Taib. Jadi ini masa depan ya. Neraka jahanam itu juga masa depan nanti di akhirat ya. Orang-orang yang bertakwa tempat tinggalnya yang akan dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat berikutnya ini juga nanti. Ya. Faqala, maka Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan. Kemenangan ini ikhwatal iman ya, itu kemenangan yang sudah tidak ada bandingannya. Ya. Keberuntungan, kalau disebutkan keberuntungan juga keberuntungan yang sudah tiada tara. Kalau dikatakan kebahagiaan, maka ini juga kebahagiaan yang sudah tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Ya. Taib. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Di sini ditafsirkan secara global. Ay alladzina taqaw sukhta rabbihim. Orang-orang yang takut terhadap kemarahan Rabbnya, murka Allah. Takut kepada murka Allah, kemudian dia menaati Allah, meninggalkan kemaksiatan dengan harapan diridhai oleh Allah, tidak lagi mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lanjutannya bitamassuki bi ta'atihi, dengan berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya. Ini ketaatan ini tidak ringan ikhwatal iman ya. Ketaatan ini apalagi di zaman sekarang ini, menaati Allah itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan nyali, membutuhkan apa namanya? Langkah pertama menuju taat itu apa? Ilmu, menuntut ilmu dan memahami agama ini. Walin kifafi amma yukrihuhu, dan menahan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini falahum mafazun wa manja wa bu'dun 'anin nar. Mereka akan mendapatkan kemenangan, keselamatan, dan dijauhkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nih. Ini bisa didetailkan ya dengan merujuk ayat-ayat yang menjelaskan sifat orang-orang bertakwa. Kadang-kadang orang itu merasa dia sudah bertakwa, dia merasa sudah taat, merasa sudah soleh, merasa sudah baik. Saya ini orang baik. Kamu sholat enggak? Enggak. Kalau sholat saya akui, saya tidak sholat atau belentang-belentong sholat saya, tapi saya ini orang baik. Pede banget ya. Hah? Masya Allah. Kadang-kadang ada yang begitu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin mengintrospeksi diri kita, muhasabah, saya ini sudah pantas disebut orang bertakwa atau belum? Nah, persoalan takwa itu bukan persoalan ngaku ya. Kalau mengaku-ngaku mah enteng banget, ngaku. Persoalan takwa itu bukan hanya pengakuan, tapi harus benar-benar kita berjuang melengkapi diri kita dengan sifatul muttaqin. Ya. Di awal surah Al-Baqarah ada berapa sifat yang Allah sebutkan? Mulai dari alif lam mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di situ kan dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala sifatul muttaqin. Yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan hal-hal ghaib. Sudah ada belum iman kita ini terhadap hal-hal ghaib? Hal gaib ini bukan sembarang hal gaib, tetapi hal gaib yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang hebatnya ya, iman di dalam ajaran Islam itu terkait dengan hal gaib. Maka ada orang yang beriman, ada orang yang ragu-ragu, ada orang yang sama sekali tidak
iman. Kalau seandainya iman itu dikaitkan dengan hal-hal yang nyata, rukun iman yang pertama beriman kepada matahari, ada yang ingkar nggak? Hah? Kalau nggak percaya ya tinggal kita pegang orang, no itu tuh matahari tuh. Hah? Tapi kalau iman kepada Allah, zat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilihat, dan jangan macam-macam. Ya, kayak Bani Israel, kami tidak mau beriman sampai melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Jangan macam-macam. Kita harus tahu diri. Zat Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin dilihat di dunia ini. Nanti di dunia, di akhirat ya. Ahlul jannah, nikmat yang paling besar di surga itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi impian orang-orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaib, isinya apa? Iman kepada malaikat. Allah gaib, malaikat gaib. Apalagi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti, ya, pada hari kiamat, full ghaibiyat. Ini kadang-kadang ada orang menyebutkan sifatul muttaqin, tapi ini tidak disebutkan. Padahal ini yang disebutkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifat yang paling istimewa. Ya. Ingat baik-baik ya, bagian Islam yang paling istimewa itu iman atau akidah. Nah, di antara unsur iman itu ada tauhid, maka sering juga disebut unsur yang paling istimewa itu adalah tauhid. La ilaha illallah dipadukan dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Perhatikan kalimatnya, kata kerja yang terkait dengan salat, yuqimunas shalah. Ya. Ayatnya tidak berbunyi menegakkan salat 5 waktu, nggak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Salat 5 waktu itu penjelasannya ada di dalam hadis atau sunnah. Adzan ada nggak dalam Quran? Hah? Iqamat ada nggak dalam Al-Quran? Jadi kalau ada orang misalnya datang ke sini, ngapain kamu adzan? Nggak, adzan itu nggak ada dalam Quran. Iqamat itu juga tidak ada dalam Quran. Ngapain kamu sholat pakai takbiratul ihram, kemudian berdiri, baru ruku, baru i'tidal, baru sujud? Nah, kemudian kalau maghrib 3 rakaat, kalau isya 4 rakaat, kalau subuh 2 rakaat, kalau duhur 4 rakaat, kalau kamu safar yang 4 rakaat diringkas menjadi 2. Itu semua tidak ada dalam Al-Quran. Gimana itu? Hah? Kalau titik sampai di situ, berarti orang ini mau menghancurkan apa? Agama. Tapi ketahui wahai saudara-saudaraku, misalnya ya, perintah sholat di dalam Al-Quran itu masih global, kemudian dirinci dalam sunnah. Waktu al-mawaqit, kan sholat itu disebutkan oleh Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itu tidak ada rinciannya dalam Al-Quran bahwa sholat maghrib itu mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah ya, di waktu senja. Kemudian isya mulai masuk itu sampai, ada yang mengatakan sampai subuh, ada sebagian mengatakan sampai tengah malam, dan seterusnya. Itu nggak ada rinciannya dalam Al-Quran. Maka kita tidak mungkin mengamalkan Al-Quran tanpa dipadukan dengan apa? Sunnah Nabi atau dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini benar, menyadarkan kaum muslimin bahwa kamu tidak mungkin mengamalkan Al-Quran kalau Al-Quran itu dipisahkan dengan sunnah. Karena fungsi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan, salah satunya ya, menjelaskan hal-hal yang masih global. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat yang dimaksud dalam ayat itu tidak jelas sholatnya apa, ya yang penting kamu sholat aja, nggak harus 5 waktu. Nah, ini ngaco nih. Perintah apa? Sifat orang muttaqin, orang bertakwa yang kedua, wa yuqimunas shalah, menegakkan atau mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Ini memiliki makna yang lebih dalam. Terus apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka meninfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Infak yang paling wajib apa? Zakat bagi orang-orang yang sudah
wajib zakat. Ini juga global. Ya. Kalau pengen tahu bab zakat, baca kitab-kitab ulama, kitab zakah. Nanti ada dalil dari Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dijelaskan oleh para fuqaha, para ahli fikih. Demikian juga sholat. Bab sholat itu luas. Ya. Bab zakat juga luas dibahas oleh para ulama di kitab fikih. Ya. Kemudian berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman terhadap kitab yang diturunkan kepadamu, Al-Quran. Dan ingat, kalau disebut Al-Quran itu otomatis harus melibatkan apa tadi? As-Sunnah. Dan kitab-kitab sebelumnya, wabil akhiratihum yuqinun. Dan yakin terhadap akhirat. Ini sifatul muttaqin. Beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, menifakkan sebagian hartanya ya di jalan Allah, dan infak yang paling wajib itu adalah zakat, atau infak yang wajib itu banyak termasuk menafkahi keluarga ya dan yang lainnya. Kemudian beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kelima adalah yakin tentang adanya kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi perjalanan hidup kita ini kalau dirunut dari awal ya, kita ini tadinya mati ketika masih berupa nutfah di rahim dulu, kan belum dikasih nyawa, itu belum di bahasanya apa, tiupkan ya nyawa ke jasad kita, sampai akhirnya pada 120 hari ya, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, 40 kali 3 120 hari Allah tugaskan malaikat untuk meniupkan ruh, hidup ya kan, kemudian mati. Alhamdulillah kita sudah ada 60-70 masih hidup. Tapi ada kadang-kadang bocah itu baru lahir 3 hari atau bahkan pas lahir sudah meninggal, nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang dikembalikan oleh Allah sampai sepuh. Ya, sampai kayak bayi lagi. Bayi lahir nggak punya gigi ya. Orang-orang sepuh punya giginya apa? Ompong ya. Kalau tak punya gigi biasanya gigi apa? Palsu. Ya kan? Kemudian balik lemah lagi. Ya. Ada kan yang sebagian orang seperti itu keadaannya, mirip waktu bayi. Nah, kalau bayi sekarang itu pakai pampers ya. Nanti kalau sudah manula juga pampers. Ya. Masya Allah. Nggak bisa makan sendiri bayi itu, disuapin nanti ada orang tua yang sampai dalam keadaan ya kayak bayi. Nah ini sunnatullah ya, jangan menolak tua ya. jangan menolak tua, sengsara tuh, kesian banget. Kadang-kadang ada orang hidup itu menolak tua, udah tua itu gayanya Masya Allah ya, naudzubillah min dzalik ya, mati selesai. Enggak ya. Hidup kembali nggak mati, mati. Jadi kalau ini yang sering kita lupakan, orang itu kadang-kadang ingatnya mati, setelah hidup mati. Nanti ya, satu saat ada hari kalau sudah bangkit nggak mati-mati. Ya Allah, nggak mati-mati kalau di surga itu nikmatnya kayak apa ya Allah? Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Tapi bayangkan sebaliknya, kalau nggak mati-mati tapi di neraka, la yamutu fiha wa la yahya, nggak mati nggak hidup. Dikatakan mati memang tidak bakalan mati, dikatakan hidup tidak layak dikatakan hidup. Kemarin sudah kita pelajari ayatnya ya, tuh yang ada di awal surah Al-Baqarah ya. Di sini cukup disebutkan innalil muttaqina mafaza. Dalam surah Ali Imran ya, Allah berfirman tentang sifatul muttaqin, sebagian besar tentang akhlak atau hampir semuanya. Nah, jadi orang bertakwa itu sifatnya bukan hanya 5 itu, tapi di ayat yang lain disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan sarra wad dharra, lapang maupun sempit. Ya. Kadang-kadang sebagian orang itu bercita-cita akan menjadi dermawan kalau sudah kaya.
padahal kadang-kadang sampai mati nggak kaya-kaya. Ya, tapi kedermawanan itu nggak usah nunggu kaya. Kedermawanan itu sesuai dengan keadaan orang yang dermawan itu. Kalau miskin ya kedermawanan sesuai dengan kemiskinannya. Kalau kaya ya sesuai dengan kekayaannya, kelapangan yang diberikan oleh Allah. Tapi sifat dermawan itu hendaknya melekat pada siapapun. Kaya miskin atau miskin kaya seharusnya berlatih untuk melawan kekikirannya sehingga menjadi dermawan. Kira-kira ikhwatal iman ya, bayangkan kalau misalnya ada orang, nanti kalau saya sudah kaya saya akan ini. Tapi selama dia miskin itu dia pelit, nggak belajar jadi dermawan. Kemungkinan besar ketika jadi orang kaya benar-benar sudah berubah keadaannya. Kemungkinan besar ini menurut antum benar jadi orang kaya atau jadi jadi orang dermawan atau tetap jadi orang miskin? Tetap miskin ya, tetap pelit, tetap bakhil, tetap pelit ya. Tapi kalau memang sejak dulu dia sudah latihan gitu ya, kemudian belakangan beberapa tahun kemudian dia berubah, dan Allah itu kalau melapangkan rezeki seseorang tuh masya Allah, kadang-kadang itu cepet banget. Kemarin tuh masih sengsara hidupnya, sekarang tuh sudah enak tenan hidupnya. Ya, lapang rezekinya. Bukan hanya sekedar lapang, bahkan tumpukan hartanya itu ya. Kalau orang sekarang numpuk harta itu kan umumnya di mana? Di rekening ya. Iya kan, rekeningnya itu masuk gendut banget. Masih muda sudah kekayaannya triliunan. Zaman sekarang itu masya Allah, ya. Masya Allah, rizki itu kalau dibentangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah itu nggak kira-kira. Kedermawanan. Ya, jadi kalau ada orang pengen masuk surga tapi pelitnya nggak ketulungan misalnya, maaf, Anda belum memenuhi kriteria calon penghuni surga. Ya. Kemudian berikutnya wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan amarah. Ini orang hebat. Jadi kalau ada orang masya Allah dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit perang istilahnya ya, temperamental, maaf, kalau Anda pengen masuk surga tolong kendalikan amarah Anda ya. Makanya kalau ada orang dikaruniai oleh Allah kesabaran, itu hebat banget. Di antara nikmat Allah yang luar biasa itu sabar. Orang sabar itu masya Allah benar-benar kadang-kadang ya, lapang banget dadanya. Orang lain itu udah ngamuk-ngamuk, maki-maki, kata-kata kotor keluar. Tapi orang yang dikaruniai kesabaran itu kadang-kadang bisa senyum-senyum. Astagfirullah. Ya. Maka tidak ada anugerah dari Allah yang lebih lapang daripada sabar. Dan dalam Islam orang yang bisa mengendalikan amarah itu diapresiasi sebagai orang jagoan, orang hebat. Ya. Ini kadang-kadang ada orang Islam itu untuk diakui sebagai orang hebat, itu malah masya Allah, ya, menebar teror, ya, berpenampilan sangar, ya, supaya orang-orang itu pada apa? Takut. Ya Allah. Ikhwatal iman, antum bayangkan kalau ada orang ya pengen ditakutin orang, sengaja dandanin badannya ini dengan berbagai macam aksesoris supaya orang itu pada takut. Kalau ini orang beragama Islam gimana? Orang Islam itu mestinya orang yang memberi rasa aman kepada orang lain. Bahkan anak-anak kecil itu mestinya dapat kasih sayangnya. Kalau ada orang masya Allah kadang-kadang ya pakai rantai macem-macem lah, apa gitu, tampil untuk supaya sangar, supaya naudzubillah, itu sangat bertentangan dengan pribadi seorang muslim. Orang muslim itu masya Allah dia di mana-mana itu nggak ada menimbulkan rasa takut, bahkan lesannya dijaga, tangannya dijaga, tidak menyakiti orang. Ini kadang-kadang ada orang Islam baru melihat saja sudah serem. No, masa orang Islam serem sih? Ya? Orang Islam itu ya masya Allah mestinya dia ada di mana-mana itu tidak menimbulkan rasa takut, murah senyum, ya, gampang menebar salam, berbuat baik.
Coba bayangkan orang itu, kalau kita ini butuh orang nggak? Terus terang butuh orang nggak? Butuh kan? Bukan hanya butuh materi, ya. Bahkan kalau materi sih jangan mengandelin orang, kita mandiri. Kita butuh doa-doa kita sama musuh. Yang paling butuh itu kapan? Paling butuh orang lain itu kapan? Ketika mati. Harapan kita itu ada yang nyolatin, kemudian mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, mengiringkan kuburan, mereka berebut nyari ganjaran 2 qirat. Ya. Itu kalau orang yang tidak dekat dengan orang, apalagi orang jahat, ada kemungkinan itu orang tidak mau mendekat ke jenazah itu. Saat sholati ya seperti yang penting fardu kifayah, disolati 1 orang 2 orang selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ikhwatal iman, ingat mati itu adalah nasihat yang luar biasa. Ingat mati itu nasihat yang luar biasa. Nah, taib. Menahan amarah. Kadang-kadang ada orang menahan amarah tapi masih menyisakan dendam kesumat. Enggak, lanjutnya wal afina anin nas, dan memaafkan. Memaafkan ini berarti kaitannya dengan siapa? Kalau kita bicara memaafkan orang itu kaitannya dengan apa? Orang yang ngasih hadiah kita maafkan. Hah? Kalau kita bicara memaafkan ini berarti berurusan dengan orang-orang yang tidak sopan, berurusan dengan orang-orang yang menyakiti kita, berurusan dengan orang-orang yang mendolimi kita. Maafkan. Keren banget itu, maafkan orang. Memaafkan itu berat, ikhwatal iman. Kadang-kadang kita tidak didukung oleh teman-teman kita. Ya, maaf ya kalau orang kita ini orang sini bego loh, ngapain lo maafin. Nah, kadang-kadang orang mau menjalankan akhlak yang istimewa ini dihalang-halangi oleh teman-teman dekat. Hajar aja, balas. Kamu kayak nggak laki-laki aja, astagfirullah. Malah kadang-kadang diprovokasi untuk padahal membalas. Padahal dalam Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah, salah satu sifat orang bertakwa adalah wal afina anin nas. Kalau ini sudah selesai, sudah tuntas, ya, udah menahan marah, kemudian maaf, berarti dari hati sudah tidak ada, sudah bersih dari dendam kesumat. Allahu Akbar. Begini ini berat apa enggak mempraktekkan akhlak seperti ini? Tapi kalau kita pengen masuk surga, seharusnya harus ingat, masa saya pengen masuk surga tapi susah memaafkan orang. Masa saya pengen masuk surga tapi hati saya ini penuh dengan dendam kesumat. Kalau ada orang salah sedikit saya balas 20 kali, 10 kali. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau orang yang berbuat tidak baik, ya, kadang-kadang dengan ucapannya, dengan perbuatannya gitu kan, kita maafkan. Tapi kalau orang yang berbuat baik gimana? Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kalau ada orang berbuat baik kepadamu, balaslah minimal dengan doa jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan untuk. Ini yang menyebabkan orang mulia itu begini ini. Tahu terima kasih, tahu bersyukur kepada Allah, tahu berterima kasih kepada orang, dan di satu sisi dunia ini tidak seperti surga. Kadang-kadang mungkin kita diganggu orang, mungkin atau orang itu melakukan sesuatu yang tidak sengaja. Ya, kita hadapi dengan sikap apa? Pemaaf, selesai. Ini orang Islam, ini akhlakul Quran, ini sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masih ada lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah. Allahu Akbar. Antum bayangkan, fa'alu fahisyah itu orang ini orang jorok, orang apa lagi? Orang kotor, ya. Mungkin zina udah ribuan kali, mungkin yang lebih parah dari zina, melampiaskan nafsu seksual dengan sejenis laki-laki dengan laki-laki, yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut wala'iyadzubillah, ya. Atau misalnya orang yang penuh dengan dosa-dosa besar, ya, Audolamu anfusahum, atau berbuat dolim terhadap diri mereka sendiri, melakukan maksiat yang tidak menimbulkan kerugian orang lain. Tetap, ya, dikatakan berbuat dolim meskipun tidak ada korban, tapi bahaya maksiatnya kembali kepada diri sendiri. Apa yang dia lakukan? Dzakarullah, dia mengingat Allah.
Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dzakarallah fastaghfaru li dzunubihim, lalu dia mohon ampun atas dosa-dosanya dan dia yakin wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ini orang hebat. Jadi salah satu sifat orang muttaqin itu mantan orang-orang yang kotor, yang menjijikkan, ya. Kemudian dia melangkah ke pintu taubat, merengek-rengek kepada Allah minta ampunan, bertekad tidak mengulangi lagi, menghentikan perbuatan dosa yang dia taubati. Kemudian apa lagi? Bertekad tidak mengulangi lagi, kemudian menghentikan dosa yang dia jadi langganannya selama ini. Ini orang hebat. Orang taubat itu orang hebat. Tapi kadang-kadang kita itu berat menerima orang taubat. Masya Allah. Allah saja ya yang dimaksiati, yang didurhakai, padahal Allah itu yang menciptakan dia, yang mengasih makan minum. Masya Allah, Maha Pengampun. Selama hamba ini bertobatnya, nyawanya belum nyesak sampai kerongkongan atau matahari belum terbit dari barat, Allah pasti mengampuni dosa-dosanya dengan catatan taubatnya taubat yang beneran, ya. Taubat yang beneran. Taubat yang beneran itu kalau bahasa Al-Quran namanya taubatan nasuha, taubat yang tulus. Jadi kalau di sini cuma disebutkan innalil muttaqina mafaza, bisa kita detailkan lagi. Sesungguhnya orang-orang yang dia beriman kepada yang gaib, yang menegakkan sholat dan seterusnya tadi ya, baru Allah berikan kabar gembira akan mendapatkan kemenangan. Takwanya di dunia, balasannya di akhirat. Ini dua hal yang beda alam, ya. Takwa itu ya di dunia ini. Gagal bertakwa di dunia sampai mati ya sudah, tidak ada kesempatan lain untuk mengulangi lagi. Makanya orang-orang yang gagal itu yang ngerengek-ngerengek, nangis-nangis minta dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan yang dulu. Tapi itu mustahil dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita bicara doa yang tidak mungkin diijabah oleh Allah, diantaranya adalah permintaan orang-orang kafir setelah sampai di akhirat, minta dikembalikan lagi ke dunia. Itu tidak mungkin. Tayyib. Wa fi dzalika al-mafaz lahum hadaiqa wa hiyal basatin. Ayat berapa itu berarti? Ayat 32 ya. Dalam kemenangan tersebut mereka mendapatkan hadaiq. Mafaza ini kalau di bahasakan dengan bahasa yang lain apa? Surga ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga. Dah, tuh. Dalam kemenangan tersebut, dalam surga tersebut mereka mendapatkan hadaiq, kebun-kebun, yaitu kebun-kebun yang dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan yang lebat, pepohonan yang lebat yang dihiasi dengan buah-buahan, ya. Firman Allah Ta'ala wa a'naba, dan buah anggur yang terpancar di sela-selanya mata air. Secara khusus disebutkan anggur karena ia termasuk buah yang paling bagus dan paling banyak tumbuh di kebun-kebun tersebut. Mas sekalian, ini tolong fahami baik-baik ya. Kalau cuman kebun dan anggur itu istimewa banget apa enggak? Istimewa banget apa enggak? Nah, kan di dunia ini banyak yang punya kebun anggur. Nah, ini yang perhatikan nih, kalau kita bicara surga jangan pernah antum samakan dengan dunia. Nanti surga itu nggak ada istimewanya banget. Kriteria nikmat surga ini tolong ingat baik-baik ya sebelum kita masuk ke rinciannya ya. Mala ainun ra'at. Kriteria pertama, belum pernah dilihat oleh mata. Jadi benar-benar istimewa, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alul jannah. Belum pernah ada di dunia ini. Kalau ada yang mengatakan, Pak, tapi di dunia kan ada anggur. Ya, anggur dunia beda dengan anggur surga. Kriteria anggur surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar. Kriterianya yang benar-benar luar biasa. Ya, kalau seandainya surga itu nikmat-nikmat yang ada di sana itu tidak beda jauh atau sama dengan di dunia ini, maka orang-orang sombong itu, ya, termasuk orang-orang yang bahagia. Ngapain itu orang-orang momen, kesian amat, pengen dapat kebun anggur saja dia harus bertakwa, harus susah hidupnya.
Sementara saya sudah punya, sementara mereka baru mengharap yang belum tentu dapat. Kalau orang Islam tidak faham bahwa surga itu istimewa banget, kadang-kadang terpengaruh. Iya ya, ngapain saya hidup susah? Mendingan saya happy-happy, saya nikmati. Ya. Ngapain pengen dapat bidadari nunggu nanti di surga. Sekarang kalau saya punya duit 10 juta, saya bisa dapat semalam kencan dengan wanita seperti bidadari. Astagfirullahaladzim. Nih ya, hati-hati, kita itu akan berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kadang-kadang orang beriman yang punya cita-cita hebat itu dianggap orang bodoh, dianggap orang nggak cerdas. Ngapain lo hidup susah-susah begitu? Ya, dah. Ini kriterianya ya. Kalau sekali lagi, kalau kita menjelajah nikmat-nikmat surga kemudian tidak dengan bingkai tadi, bisa saja kelihatannya itu tidak terlalu istimewa. Taib. Wa fi dzalikal mafaz lahum hadaik, dan di dalam surga itu mereka mendapatkan kebun-kebun, wahyal basatin, yaitu kebun-kebun al-jami'ati li asnafil asjar, yang mengumpulkan semua jenis pepohonan, az-zahiyati fis thimar, yang dihiasi dengan buah-buahan. Di dalam ayat yang lain surah Al-Waqiah, sifat buah surga itu la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Kalau buah surga, buah dunia ini kan ada musimannya ya, musim ya. Ini lagi puncak musim mangga. Ya, antum beli mangga itu murah dan bagus-bagus. Dan tidak, setahu saya tidak ada musim mangga itu sepanjang tahun ya. Paling beberapa bulan nanti sudah hilang lagi. Nunggu lagi musim berikutnya. Rambutan juga begitu. Tapi kalau buah surga, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Jadi tidak kenal musiman, wala mamnu'ah, dan tidak terhalang untuk menikmatinya. Di dunia ini kadang-kadang ada buah itu banyak, kita cuman bisa lihat, waduh itu ada kiwi, itu ada anggur ya, ada ini. Bahkan rata-rata orang jual buah itu kan ditunjukin di depan mata kita kan, benar ya? Sekarang itu semangka juga tidak dijual bulat-bulat, banyak penjual semangka itu dibelah-belah, jadi merahnya itu menggoda banget gitu. Tapi kita nggak punya duit, harus nelan ludah pengen makan, nggak mamnuah kita ya. Kalau beli semangka nggak bisa makan nasi, ya mendingan makan nasi ya kan, itu yang makanan pokok itu kan kadang-kadang mamnuah, atau kadang-kadang di depan mata tapi kita tidak bisa menikmati. Itu masya Allah, punya tetangga punya pohon mangga, itu mangganya bergelantungan, kita ngelihatnya itu sejak kembang bunga, dari pentil itu ya, kalau yang segini sampai mateng itu kita lihat terus. Tapi apa daya, tetangganya tidak membagi, akhirnya cuman melihat sepanjang ini ya. Bisa saja kan dunia, tapi la maqtu'ati wa la mamnu'ah ya. Masya Allah. Allati tatafajjaru baina khilalihal anhar, yang memancar di antara pepohonan itu sungai-sungai. Antum juga kalau bicara sungai surga, antum jangan dibandingkan dengan sungai dunia yang sekarang ini rata-rata sudah rusak. Sungai Citarum itu menjadi sungai yang paling terkontaminasi dengan logam-logam berat. Antum jangan minum air Citarum. Nah, bahkan air Kalimalang itu saja antum jangan minum. Harus diproses dulu, ini baru layak minum kan. Nah, Masya Allah. Ini kalau dikembangkan sungai surga itu istimewanya ya, di ayat yang lain dijelaskan ada sungai mengalir madu, ada sungai mengalir susu, ada sungai mengalir khamr. Itu ada nggak di sini? Makanya kalau orang beriman dengan surga, dunia ini dibikin murah demi mendapatkan itu ya. Jangan sampai kita ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa tapi tidak mau berkorban. Meluangkan waktu isya nih, sudah tiba, tidak meluangkan waktu isya aja beberapa menit, nggak mengganggu hidup kita, nanti kita bisa makan, bisa istirahat. Bahkan yang punya istri 4 malam ini gilirannya di mana nanti, ini besok malam bisa. Ada yang punya istri 4, alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan adil sehingga di akhirat itu tidak nengkleng begini. Tapi kalau cuma 4 gagah-gagahan nggak adil, antum nyari perkara itu. Satu juga kalau antum nggak perlakukan dengan baik, nanti berurusan dengan Allah ya. Masya Allah, Masya Allah ya. Ini urusan istri ini kadang-kadang orang banyak yang cuman gede nafsunya saja. Masya Allah ya. Taib.
ada sungai susu, ada sungai madu, ya, ada sungai khamr. Maka sabar ya, khamr dunia itu jangan antum cicipin. Yang pernah mencicipi bertobat demi mendapatkan khamr yang tidak bikin pusing dan khamr yang lezat untuk diminum di sana. Apalagi Rasulullah mengatakan orang yang minum khamr di dunia tidak dapat khamr di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan tertarik dengan khamr itu dengan harapan mudah-mudahan nanti dapat ganti yang istimewa. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini udah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.